Gabungan Komisi DPRD Lombok Timur sampaikan hasil pembahasan atas 2 raperda tentang perlindungan anak dan penyelenggaraan pondok pesantren. Apa yang menjadi usul saran dalam sidang paripurna ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan untuk penyempurnaan. Berlangsung Senin 4 Maret dilaksanakan rapat paripurna 12 masa sidang 2 DPRD Lombok Timur dalam rangka penetapan dan persetujuan atas 2 rancangan peraturan daerah. 2 raperda dimaksud yakni tentang penyelenggaraan pesantren dan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Dalam sidang tersebut juga disampaikan laporan gabungan Komisi DPRD Lombok Timur tentang hasil pembahasan 2 buah raperda dimaksud, di mana masing-masing perwakilan gabungan komisi menyampaikan hasil pembahasan serta saran dan rekomendasinya. Usai sidang, penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juani Taufik menyampaikan, pemerintah daerah turut mengapresiasi atas lahirnya Perda Penyelenggaraan Pesantren yang diinisiasi legislatif. PJ Bupati menilai jika ada dasar hukum yang jelas akan memudahkan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Namun pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terkait dana stimulan yang akan diberikan kepada pondok pesantren. Adapun untuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi inisiatif eksekutif, diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan dalam melakukan pemberdayaan, pendampingan, hingga advokasi masalah perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan dari hulu hingga hilir. Ya, kan memang ini tindak lanjut dari undang-undang tentang pesantren. Ya. Jadi biasanya kita, karena kita negara kesatuan, kalau sudah ada undang-undangnya, lalu lahir PP-nya, biasanya di daerah itu tentu akan lahir perdanya. Tapi yang patut kita apresiasi, akhirnya fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini kan atas inisiasi DPRD. Ya, lagi karena produk hukum itu kan bisa dari inisiatif DPRD juga. Khusus tentang penyelenggaraan pondok pesantren ini, itu produknya atau bersumbernya dari DPRD. Ya tentu ini biasanya kalau sudah isu atau hal itu ada perdanya, tentu keberpihakan dalam proses penganggaran maupun dalam fasilitasi lainnya itu akan lebih bagus, lebih meningkat. Dan ini juga kan kalau walaupun belum ditetapkan secara definitif ya, kita nunggu tanggal 20 Maret pelantikan nanti presiden yang baru 20 Oktober. Tapi kan salah satu isu yang sama-sama rakyat sudah mendengarnya tentang dana dari pondok pesantren. Untuk hal ini kita tunggu saja cuplak definisinya seperti apa. Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, memang itu menjadi inisiatifnya eksekutif. Karena memang kita tahu Pak, artinya memang sudah ada undang-undangnya. Tetapi kalau tidak ada perdanya ini, rasanya kita belum mantap di bawah itu, terutama bagaimana mensinergiskan program-program mulai dari sekolah. Sebenarnya kekerasan ini kan mulai banyak belajar di sekolah, dan kalau kita mulai pencegahan sejak dulu ya tentu harus ada pendidikan di sekolah. Sementara itu Ketua DPRD Lombok Timur Murnan turut menanggapi jika pembentukan perda ini menjadi harapan banyak masyarakat, di mana adanya perda ini diharapkan berdampak pada perhatian lebih yang diberikan pemerintah daerah, baik terhadap pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana pembelajaran yang lebih memadai. Animo masyarakat Lombok Timur juga dinilai cukup besar untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, sehingga perda ini dipandang penting untuk menyongsong penyelenggaraan pembelajaran di pondok pesantren yang lebih baik. Jawa Timur kan menjadi kota pondok pesantren. Dulu sempat kita juga studi banding ke sana, kalau nggak salah di periode pertama saya. Dan itu memang diberikan ruang oleh pemerintah daerah untuk diberikan dukungan, baik dukungan dana atau dukungan infrastruktur yang lebih memadai, khususnya di daerah kita di Lombok Timur. Kenapa? Karena kita kan selama ini hanya berharap sama pusat, tapi pusat juga kan tidak pernah cukup. Nah, animo masyarakat menyekolahkan anak di pesantren itu cukup besar. Untuk apalagi tantangan ke depan, ya itu semakin berat bagi perkembangan anak kalau tidak dibentengi dengan bekal ilmu yang mendasar terkait dengan ilmu agama dan masalah akhlak. Nah ini harapan kita, mudah-mudahan saya berharap tetap akan kita dukung nanti bersama pemerintah daerah untuk nanti kalau ada anggaran-anggaran yang bisa
berpihak kepada Konsekuensinya kan anggaran tadi ya. Iya pasti ke sana. Tentu dalam koridor 20% itu kan. 20% pendidikan. Iya Ya. pendidikan. Ahmad Zulkarnain lalu Halili melaporkan.